Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kami untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pemrograman berbasis Funprop. Terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Randy Mulyadi dengan NIM 22030404160. Dan saya Antoni Budi Pangaistu dengan NIM 22030404156. Langsung saja ke deskripsinya. Di sini kami membuat project bernama Donbro. Donbro ini adalah sebuah aplikasi manajemen tugas yang memungkinkan pengguna untuk mengorganisir daftar tugas. Aplikasi ini memiliki dua entitas utama. Yang pertama yakni user, berguna untuk berinteraksi dengan sistem melalui berbagai fitur. Yang kedua adalah sistem, bertanggung jawab untuk fungsi otomatis seperti notifikasi. Project ini menggunakan database MongoDB dengan bantuan Mongos. Front-end-nya yakni Next.js, Tailwind, Redux Toolkit, TypeScript. Back-end-nya yakni Node.js dan Express. Untuk fiturnya antara lain yang pertama ada autentifikasi, yakni ada register dan login, kemudian ada manajemen tugas dasar atau CRUD, kemudian ada fitur status dan fitur pendukung. Langsung saja ke pembahasan use case. Untuk yang pertama yakni untuk user diarahkan untuk login terlebih dahulu. Jika valid, user akan langsung masuk ke dashboard. Namun, jika user belum memiliki akun, user akan diperintah untuk membuat akun. Kemudian setelah data valid, user yang sudah melakukan register akan masuk ke form login. Nah, di situ pada saat login akan langsung masuk ke dashboard. Kemudian di dashboard ada beberapa tampilan fitur. Yang pertama ada lihat daftar tugas. Isinya yakni untuk menampilkan seluruh tugas milik si user. Kemudian ada tambah tugas, yakni untuk menampilkan form tugas baru. Setelah user isi dan submit, sistem akan memvalidasi form tersebut lalu menyimpan tugas. Kemudian ada edit tugas, yakni untuk memungkinkan user mengubah detail tugas yang sudah ada. Setelah submit, sistem akan memvalidasi dan menyimpan perubahan. Kemudian ada hapus tugas, user dapat menghapus tugas tertentu, kemudian sistem akan memvalidasinya. Yang selanjutnya ada fitur atur deadline tugas, user bisa menetapkan atau mengubah tanggal waktu deadline pada sebuah tugas. Setelah submit, form validasi akan divalidasi oleh sistem. Kemudian ada ubah status tugas, user mengubah status tugas misalnya dari pending ke selesai. Kemudian ada filter tugas, yakni ada lihat daftar tugas. User bisa memilih filter tersebut untuk menampilkan semua tugas, tugas belum selesai atau pending, dan tugas selesai. Kemudian, sistem menampilkan daftar sesuai kriteria filter. Kemudian, di dashboard ada fitur logout tersendiri yakni user dapat memilih logout untuk keluar dari sesi. Kemudian, sistem akan mengakhiri sesi dan mengembalikan user ke halaman login. Untuk di sistem, proses internal akan ditandai secara berkala memeriksa apakah ada tugas yang mendekati atau melewati deadline. Jika ditemukan tugas yang akan atau sudah melewati tenggat, maka sistem akan mengirimkan notifikasi kepada user. Berikut adalah gambaran dari use case aplikasi Donbro. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya untuk mempraktekkan hasil dari proyekan kami. Selanjutnya, di sini saya akan menampilkan dari project kita. Nah, ini untuk tampilan awalnya. Sebelum masuk ke sini, kita akan ke bagian codingannya dulu. Untuk bagian backend, seperti ini. Sini ada todo.js, isinya seperti ini. Ada todo.js, isinya seperti ini. Lalu ada server.js. Ya, pastikan nanti sebelum menggunakan tampilannya,
ini semuanya udah terhubung dari database. Nanti harus ada tulisan server running on port. Nah, seperti ini. Ini untuk bagian backend-nya, lalu selanjutnya bagian front end. Di bagian front end kita ada dari bagian lebihnya seperti ini untuk page-nya, lalu page untuk bagian register, lalu ini untuk layout-nya. Nah, ini untuk page-nya. Nah, ini semuanya. Nah, selanjutnya untuk bagian todo item. Nah, seperti ini untuk mengatur bagian edit, hapus, pending selesai, seperti itu. Lalu ada, karena kita pakai TypeScript ya. Ini untuk bagian todo slice-nya, ini untuk menambahkan kasusnya. Mungkin buat nambahin todonya, delete, hapus, toggle statusnya gimana. Nah, seperti itu. Ini semua bagian folder to-do list-nya, front end-nya. Oh ya, pastikan nanti sudah di-run seperti ini ya, menggunakan command npm run dev. Lalu tinggal di follow link-nya aja, nanti akan jadi seperti ini. Jika semuanya sudah terhubung, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita akan mulai dari bagian daftar aja dulu. Karena mungkin kan awal-awal kita nggak punya akun gitu. Kita akan pakai akun jj.gmail.com dengan passwordnya 123 saja. Nah, kita tinggal daftar. Lalu kita coba bagian login. Oh ya, di sini saya juga akan mencoba dengan password yang salah ya. Apakah bisa? Nah, jika memasukkan password salah atau email salah, seperti ini. Harus memasukkan password yang tepat sesuai kita buat tadi. Lalu kita klik login. Nah, sudah masuk. Ini untuk bagian dashboard awalnya. Di sini ada fitur belum selesai. Buat yang semuanya. Kalau ini ada yang selesai. Ya, langsung aja kita coba ya. Kita coba buat belajar live TikTok misalnya. Deskripsinya mencoba peruntungan lewat live TikTok. Nah, di sini kita bisa atur tanggalnya. Mungkin akan saya kasih tanggal ini aja, tanggal 25. Nah, kita tambah. Mana? Ini. Nah, langsung muncul ya. Untuk deadline-nya ini sama di sini kita akan nyoba semua fiturnya. Misal kita mau hapus fitur, kita mau coba fitur ini, pendingnya. Misalnya kan belajar silat, berarti ini akan masuk di sini. Nih, belajar silat, belum selesai. Jika kita tekan selesainya, akan masuk di bagian sini. Ini untuk bagian filternya, lalu ada bagian edit, silat, ini misal merpati. Nah, kita akan coba bagian editnya. Nah, nanti akan langsung tersimpan di sini.
Lalu jika kita terlambat gimana ya, kayak lewat deadline gitu, nanti akan muncul tulisan seperti ini. Deadline, bisa terlambat. Nah, lalu selanjutnya kita akan coba fitur hapus. Kita akan coba hapus yang ini saja. Jangan yang ini. Misal kita hapus, ya nanti akan langsung terhapus. Langsung menghilang. Itu mungkin fitur-fiturnya. Lalu nanti akan ada sebuah notifikasi pengingat tiap 1 menit jika ada deadline yang tinggal 1 hari seperti itu. Nah, ya ini untuk pengingatnya nih. Pengingat belajar TikTok, deadline hari ini. Karena kan deadline di sini kan hari besok. Nah, mana jadi yang TikTok? Nah, sekarang tanggal 24. Makanya hari ini yang terakhir karena deadline-nya udah besok. Lalu setelah ini mungkin kita bisa ini ya. Kita bisa cek bagian database-nya. Ini untuk bagian isi database-nya. Nih, yang tadi baru ditambahkan. Langsung muncul di sini ya. Yang belajar live TikTok. Mencoba penentuan lewat live TikTok. Statusnya pending. Misal kita ubah statusnya menjadi selesai. Lalu kita coba refresh. Ya, ini langsung statusnya langsung jadi done atau selesai. Ya, mungkin itu saja untuk fitur-fiturnya. Sama terakhir mungkin untuk fitur logoutnya. Ini tinggal kita pencet keluar, akan langsung ke bagian login page awal. Ya, itu saja untuk praktek dari kita. Terima kasih.